Hai sahabat punya rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Adema. Kali ini aku kembali akan bahas mengenai seputar cryptocurrency. Dan terkhusus di video ini, aku akan bahas mengenai salah satu koin lagi yang ada di Indodax ya, yaitu Holochain ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya seperti apa, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka dengan videonya boleh bantu like dan juga komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu mari kita mulai pembahasannya. Dimulai seperti biasa, kita awali dengan coin market cap. Terlihat hari ini pertanggal 26 November 2021, market kripto secara global naik kurang lebih 1,40% ya. Nah, di video sebelumnya mungkin kita ada penguatan sekitar 2,60%. Nah, di jam 2 ini kita kembali koreksi ya. Sedikit mengalami penurunan harga gitu loh. Oke, nah terlihat dari Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ya, sebelumnya menguat saat ini mengalami sedikit koreksi ya. Nah begitu juga dengan yang lainnya, tanpa terkecuali ya. Nah, kita langsung saja bahas mengenai Holochain ya. Kita coba searching dulu di sini mengenai Holochain ya. Holochain. Oke. Kita cek bagaimana peringkat dari Holochain di CoinMarketCap. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya Holochain ini berada di peringkat 71 koin market cap. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai salah satu token yang baik ya, yang memiliki fundamental yang juga bagus tentunya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa itu Holochain, bagaimana ke depannya, teman-teman silahkan langsung kunjungi saja websitenya yaitu holochain.org dan juga holo.host ya. Silahkan kunjungi langsung saja. Nah, di mana Holochain ini berada di jaringan Ethereum dan juga untuk total supply dari Holochain yaitu sebanyak 177 miliar token ya. Dan untuk sirkulasi supply saat ini kurang lebih 173 miliar. Kalau bisa dikatakan sih hampir habis ya dari stok atau total supply yang ada gitu ya. Oke, di mana untuk harganya saat ini kita berada di kisaran kurang lebih Rp186. Nah, kita langsung saja bahas mengenai pergerakan atau chart dari Holochain di Indodax ya. Nah, teman-teman bisa lihat saat ini aku gunakan chart Indodax supaya memudahkan melihat harga rupiahnya juga ya. Di sini saat ini harga Holochain itu berada di peringkat 180 atau di harga Rp180 ya. Nah, di mana Holochain ini hari ini turun kembali per 24 jam terakhir turun sekitar 5% ya dari peningkatan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi yang telah saya jelaskan harga Holochain di Indodax itu saat ini di kisaran harga Rp187 ya. Sebelumnya di tanggal 3 November kita mengalami penguatan ya, kurang lebih hingga kisaran harga 242 ya, hampir 240-an lah gitu ya, Rp240 gitu ya. Oke, di mana kalau teman-teman lihat sebelumnya itu ATH kita atau harga tertinggi kita di Holochain ya, di Indodax itu kurang lebih di kisaran harga 340 ya. Oke, aku paskan saja. Di sini 340 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saat ini kita masih berada di posisi pertengahan ya, di tengah-tengah dari harga atas dan juga harga bawah gitu ya. Nah, terlihat di mana? Terlihat dari di sini ya. Di sini aku sudah tarik Fibonacci retracement. Kita berada di area Fibonacci 0,5 ya. Di area Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih 200-an, 200 rupiahan gitu ya. Kita berada di sana. Di tengah-tengah perjalanan tentunya. Nah, kemarin itu kita koreksi dari harga tertinggi ini kurang lebih hingga mencapai 80% ya. Terakhir itu kita koreksi pada tanggal 21 Juli. Nah, setelah itu kita kembali menguat ya dari harga terendahnya yaitu di harga Rp64. Kita menguat kurang lebih hingga 200 hampir 280%-an ya. Nah, dan saat ini juga kita masih koreksi, yaitu kalau dihitung dari penguatan terakhir, kita koreksi itu sekitar kurang lebih 20 hingga
23% ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga aku sudah tarik ya dua garis di sini. Nah, ini adalah garis atau pola yang terbentuk dari penguatan holochain ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ini pola apa, teman-teman bisa searching saja di Google mengenai ascending triangle ya. Nah, ascending channel ya. Nah, teman-teman cek saja langsung ascending channel. Di sini ada beberapa contoh dari pola ascending channel. Kita ambil gambarnya saja ya. Nah, di sini ya. Ini merupakan pola ascending channel ya. Jadi penguatannya itu atau supportnya itu makin lama makin tinggi gitu ya, dan juga untuk resisten makin lama makin tinggi gitu. Nah, sama dengannya holochain saat ini ada beberapa support dan juga resisten. Yang pertama itu supportnya resistennya ada di sini ya, satu. Terus yang kedua ada di sini, yang ketiga tentunya yang di sini ya, yang terreject terakhir. Nah, untuk support itu berada di support terbawahnya, yaitu di bulan Juli yang pertama. Yang kedua ada di bulan September, dan yang ketiga ada kurang lebih kemarin itu hampir menyentuh, yaitu di bulan Oktober ya. Nah, semakin lama untuk supportnya juga semakin meningkat, dan untuk resisten makin lama semakin meningkat ya. Nah, jadi kita ini membentuk pola yang namanya ascending channel ya. Oke. Nah, bagaimana kelanjutan dari holochain? Kita coba analisa lagi ya. Nah, aku coba buat garis dulu untuk ATH-nya di sini, yaitu di kisaran harga 340. Aku ganti saja warnanya menjadi warna merah ya, merah gelap. Nah, oke. Aku coba hapus dulu untuk Fibonacci retracement-nya. Nah, kita berbicara mengenai potensi dari yang mungkin terjadi untuk pelemahannya dulu ya. Setelah kita mengalami penguatan, ya bukan tidak mungkin kita bisa mengalami pelemahan dulu gitu ya. Nah, kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga terakhirnya, yaitu di harga kurang lebih sekitar 63 tadi, hingga penguatan terakhir yaitu di kisaran harga Rp243 ya, Rp243. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita saat ini masih berada di tengah-tengah dari area Fibonacci 0,2 ya, dan juga area Fibonacci 0,3. Nah, di sini ya. Jadi kita berada di tengah-tengah saat ini. Ya. Sempat kita sebelumnya terreject ya, di penguatan di sini terreject dari Fibonacci 0,6 tadi, dan juga di area resisten dari pola ascending triangle ya. Karena di sini beberapa kali kita terreject ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita terreject yang pertama itu ada di sini, yang kedua di sini, yang ketiga sempat melewati ya, tapi terreject kembali ya, kembali ke dalam. Nah, untuk potensi lanjutannya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita tarik Fibonacci tadi, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama itu kita bisa kembali menyentuh area Fibonacci 0,3 tadi ya, atau di support terdekatnya saat ini. Nah, di harga kurang lebih Rp174, di mana sebelumnya juga terbentuk ya. Di sini ada pemantulan di area support tersebut. Sempat sebelumnya itu hingga hampir menyentuh Fibonacci 0,5 ya. Hampir menyentuh Fibonacci 0,5, akan tetapi kita ke reject dan juga kita kembali menguat ya. Kembali langsung memantul di tanggal 18 November ya. Jadi ini ya yang dikatakan sebagai di sini ya. Nah, di sini kita terreject ya. Kita gagal untuk nge-break gitu loh. Oke. Jadi bisa dikatakan sini adalah fake out ya. Fake out. Oke. Nah, saat ini kita masih berada di atas dari Fibonacci 0,3. Tentunya ini masih kabar baik untuk pemegang dari holochain. Kenapa? Nah, ada dua kemungkinan. Kita bisa saja tadi tertahan di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga kurang lebih Rp174. Dan apabila nantinya kita close di bawah dari Fibonacci 0,3, untuk tahanan berikutnya yaitu ada di Fibonacci 0,5 ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp153. Aku rasa ini adalah tahanan terkuat untuk holochain saat ini gitu ya. Apabila nanti benar-benar terlihat bahwasanya untuk support dari Fibonacci 0,3 ini atau di kisaran harga kurang lebih
Rp47-an itu tidak kuat menahan pergerakan dari holochain gitu ya. Mungkin nanti kita close-nya di bawah, kita coba retest dulu, nanti apabila gagal untuk kembali ke atas seperti yang terjadi di bulan atau di tanggal 18, kita bisa saja kembali mengalami penurunan ya hingga Fibonacci 0.5. Nah, di mana Fibonacci 0.5 ini juga dekat sekali dengan area support yang terbentuk dari pola ascending channel ini ya. Jadi kita bisa melihat untuk holo ini kembali menyentuh area dari support ya, support yang terbentuk dari sini ya. Nah, support yang di sini. Kita bisa melihat mungkin nanti kita bisa melihat itu terjadi dengan catatan tadi. Mungkin apabila support di Fibonacci 0,3 ini tidak kuat menahan gitu ya. Atau bahkan nanti kita bisa menyentuhnya itu di waktu yang lebih lama gitu ya. Mungkin di sini kita mengalami sideways gitu, sideways sehingga nantinya kita menyentuh area support ya. Mungkin nanti di tanggal di bulan Januari lah ya, di tahun depan gitu loh. Kalau misalkan kita mengalami sideways yang lumayan lama gitu ya. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk holochain di kemungkinan untuk koreksinya gitu ya. Itu kemungkinannya. Nah, kita berbicara lagi mengenai potensi penguatan dari holochain ya. Aku hapus dulu Fibonacci-nya. Di sini aku juga hapus. Jadi untuk garis merah ini ya diingat sebagai area resisten ya. Area support yang saat ini bisa menahan pergerakan dari holochain. Aku coba buat dulu di sini yaitu support ya. Support keduanya. Oke, supaya teman-teman lebih mengerti lagi, biar aku lebih jelaskan. Di sini aku ganti warna merah. Mungkin ini videonya agak lama ya, santai saja, nikmati saja videonya. Oke, nah kurang lebih seperti itu, support dan juga ini adalah support pertamanya ya. Support satu atau support terdekatnya saat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai potensi penguatan yang mungkin saja bisa terjadi kepada holochain ya. Oke, untuk kondisinya aku coba kondisikan dulu di sini di right ya. Oke. Nah, ini juga aku buat supaya lebih jelas nantinya. Nah, ya. Sudah. Kita berbicara mengenai penguatan, kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga penguatan terakhir hingga koreksian dari holochain ya. Nah, anggap saja nanti kita itu koreksinya itu hingga hanya di sini ya, hanya di support pertama ini. Tapi kan kita sempat menyentuh area kurang lebih harga 155 ya. Jadi area 155 ini adalah support terakhirnya di koreksi saat ini di sini ya. Nah, pada tanggal 18 November, teman-teman bisa praktekkan langsung ya. Oke, kurang lebih seperti itu dan juga kita akan coba analisa di mana saja target-target penguatan yang mungkin terjadi untuk holochain ya, jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, kita bisa perhatikan untuk area resistennya itu tentunya ada di kisaran kurang lebih area pertama yaitu di Fibonacci 0,6 ya. Nah, di sini oke, di kisaran harga kurang lebih Rp209, hampir Rp210 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk area resisten yang pertama yang mungkin saja bisa dicapai oleh holochain jangka pendek dan juga jangka menengah. Yang kedua itu ada di area resisten Fibonacci 0,7 ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp224-an ya. Nah, untuk yang ketiga kita ada di area Fibonacci 100 ya, atau di penguatan sebelumnya, yaitu di kisaran kurang lebih harganya Rp247 ya. Nah, mungkin untuk kita bisa lihat lebih jauh lagi, kita coba gunakan time frame 4 jam ya. Oke, kita gunakan time frame 4 jam tadi. Nah, di sini aku coba buatkan lagi ya pola, salah satu pola yang sudah kita break tentunya. Di sini aku buatkan satu. Oke, aku garis ya ke bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kita sebenarnya saat ini membentuk juga sebelumnya membentuk pola yang namanya descending channel ya, descending channel. Di mana untuk pola descending channel yang terbentuk dari mulai tanggal 4 November hingga dengan kurang lebih kemarin itu di tanggal 20 November ya, kita itu membentuk pola
descending channel. Nah, di mana di tanggal 20 ya, di tanggal 20 November kita mengalami breakout ya. Breakout yang lumayan tinggi di sini ya, di candle yang warna hijau. Coba aku besarkan dulu. Nah, sini candle warna hijau ini kita break dari pola descending channelnya. Nah, kemarin itu kita sempat retest ya. Kita coba untuk retest untuk penguatannya ini di sini kita menguat terus kita retest. Aku rasa retestnya ini berhasil ya. Karena apa? Kita saat retestnya ini kita masih berada di atas dari pola uh, descending channel ini gitu. Nah, setelahnya kita kembali mengalami penguatan ya. Kalau misalkan aku buat garis lagi ya dari penguatan terakhir ya di sini. Nah, terus aku garis lagi dari harga supportnya. Nah, teman-teman lihat ya, kita sebenarnya saat ini membentuk pola yang namanya symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle. Nah, jadi pola symmetrical triangle yang terbentuk ini sangatlah panjang tentunya. Ya, setelah break ini kita membentuk pola symmetrical triangle. Nah, untuk koreksi yang terdekatnya itu aku rasa kita bisa tertahan di area support ya. Support yang ada di area ini. Nah, aku ganti saja warnanya supaya jelas. Nah, yang merah adalah area support ya. Nah, mungkin nanti kita bisa kembali ke area support yaitu di kisaran harga kurang lebih Rp181 dulu ya. Nanti sebelumnya kita mungkin akan melanjutkan penguatan lagi di sini. Kita di sini mencoba untuk di area supportnya. Kita kembali ke atas ke resisten dan saat ini kita berada di tengah-tengah. Mungkin kita coba untuk ke support lagi. Nah, mungkin untuk waktu yang lumayan lama kita akan di sini-sini aja gitu ya, di dalam dari pola symmetrical triangle tadi. Nah, tentunya ada dua kemungkinan ya yang bisa terjadi untuk pola yang terbentuk. Yang pertama itu kita bisa break-nya itu ke atas ya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua kita bisa saja break-nya itu ke bawah gitu ya. Nah, itu untuk kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kita ukur untuk penguatannya sejauh mana kalau misalkan kita mengalami break-nya itu ke atas gitu ya. Kita tarik saja garis dari bukaan pola ini, kita pindahkan ya. Nah, anggap saja nanti kita break-nya itu di tanggal 4 Desember ya, di tanggal 4 Desember kita break gitu ya, atau kurang lebih ya di kisaran 4 Desember anggap saja. Dan juga kita anggap untuk break ke bawahnya itu juga di tanggal yang sama gitu ya, tanggal 4. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita potensinya itu menguat gitu ya, atau break-nya itu ke area resisten, melewati dari area resisten, kita itu bisa saja menyentuh target yang kedua kita gitu ya. Kalau kita lihat garis di sini, kita bisa menyentuh target kedua kita yaitu di kisaran harga kurang lebih Rp224 ya, atau di Fibonacci 0,7 ya. Itu untuk penguatan jangka pendek dari Holochain saat ini. Nah, apabila kita mengalami pelemahan atau kita break-nya itu ke bawah gitu ya. Kita break ke bawah seperti ini. Oke, sorry. Nah, di sini kita break-nya itu ke bawah. Di sini ya, kita break-nya itu ke bawah. Jadi ada potensi juga untuk di mana target dari Holochain tentunya kalau misalkan kita tarik garis tadi, kita itu tepat sekali berada dekat dengan area support kita yang kedua tadi ya, support kedua tadi atau di kisaran harga kurang lebih Rp153. Karena di sini juga terdapat beberapa area support dan juga terbentuknya resisten ya. Di sini ada terbentuk support dan juga resisten yang sangat besar dan juga di sini sebelumnya tertahan ya. Nah, tertahan di area support sebelumnya. Oke. Dan kita tentunya sangat dekat dengan area support dari pola yang terbentuk dari ascending channel yang besar tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku ganti ke 1 hari lagi. Oke, ya. Jadi itu adalah potensi-potensi yang terjadi, yang kemungkinan bisa terjadi kepada Holochain saat ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini ingin ambil posisi untuk Holochain, aku sarankan sih ya tunggu dulu ya. Tunggu untuk konfirmasinya. Apakah nanti Holochain ini bisa menguatnya itu ke atas ya atau break-nya itu break ke atas dari resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle atau bahkan kita break-nya itu ke bawah ya. Nah, atau break-nya itu ke bawah. Kalau misalkan kita sudah break ke atas, dipastikan lagi bahwasanya nanti saat konfirmasi break dan juga nantinya retest itu berhasil ya, berhasil retestnya itu mungkin bisa kita ambil posisi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan
kita itu breaknya ke bawah, bagaimana cara ngambilnya gitu. Bagaimana cara ngambilnya gitu. Kalau tadinya ke atas kita tunggu dulu, kita retestnya berhasil, ya udah kita bisa ambil di sini. Mungkin kita bisa mencapai target kedua, gitu ya. Kalau misalkan kita mengalami breaknya itu ke bawah seperti ini ya, ke bawah terus nantinya retestnya gagal, ya sudah kita tunggu di area-area supportnya gitu ya. Area support tadi yang pertama tadi yaitu di kisaran harga kurang lebih Rp174 hingga Rp175. Yang kedua itu yaitu support di area kurang lebih harga Rp154 hingga Rp155 kurang lebih ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita breaknya ke atas, tunggu saat dia coba untuk retest ya, retest support. Nah, kalau misalkan kita breaknya ke bawah, ya sudah kita tunggu dulu di area support-support terdekat tadi ya. Aku rasa kalau untuk penguatan yang lebih lama kita bisa kembali mencapai area resisten dari pola ascending channel ini ya, yang ada di sini. Atau ya kurang lebih nanti bisa saja kita menyentuh target tertingginya yaitu di Fibonacci 1.6 ya. Nah, di sini area 1.6 ini kalau misalkan kita tarik lagi pola ascending channel-nya ya yang lebih lama. Nah, mungkin kita bisa menyentuh area Fibonacci retracement ya yang ada di sini. Oke, aku besarkan dulu, aku tarik. Nah, di sini ya kita bisa menyentuh di area sini. Kemungkinan kita bisa sampai ke sana ya. Jadi itu untuk area-area lanjutan dari penguatan holochain. Nah, untuk updatean kali ini mengenai holochain, aku rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga membantu buat teman-teman yang mungkin saat ini ingin ambil posisi untuk holochain-nya gitu ya. Sekali lagi tunggu konfirmasi ya, supaya jangan sampai teman-teman itu ambil posisinya itu ya tidak tidak melihat lagi gitu ya, atau terburu-buru. Itu sangat salah di dalam dunia trading gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembahasannya, semoga membantu. Sekali lagi aku bukan financial keuangan dan juga aku tidak menyarankan untuk buat teman-teman jual dan beli holochain-nya. Analisa ulang supaya tidak ada saling menyalahkan nantinya gitu ya. Karena aku masih manusia, tentunya untuk salah masih sangat besar kemungkinan. Sampai bertemu lagi di next video untuk pembahasan dari koin dan juga token yang lain. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe.